Menyampaikan pada setiap pembaca, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka diburu. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka dibutuhkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka kita itu lapar dan haus akan Tuhan. Inti bukunya kira-kira seperti itu, saudara. Dan kalau saudara pelajari di Alkitab, selalu dan saudara akan dapatkan Tuhan itu sengaja kadang-kadang lakukan sesuatu, dia ingin melihat kita itu sungguh-sungguh cari Tuhan atau tidak. Kita itu sungguh-sungguh rindu dengan Tuhan atau tidak. Kita itu sungguh-sungguh memburu Tuhan atau tidak, saudara. Saudara bisa baca banyak di Alkitab, saudara, ya. Senantiasa, misalnya, saudara, ya, kalau murid-murid sedang di danau, sedang ketakutan gitu ya, Tuhan Yesus turun ya, saudara. Di beberapa kisah disebut kadang-kadang Tuhan Yesus seolah-olah nggak pedulikan mereka. Sampai mereka tuh cari Tuhan. Itu berulang-ulang, saudara. 2 orang perjalanan di Emmaus pergi juga sama. Tuhan itu seolah tidak butuh. Sampai 2 orang tuh minta, Yesus berhenti dulu di sini. Ini sudah malam. Ayo bersama kita makan dulu, berhenti dulu. Sampai diminta-minta, saudara. Baru akhirnya dia berhenti. Dan waktu dia berhenti, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan. Nah, salah satunya waktu dia datang di gereja kita, itu ada kaitannya dengan itu. Dia mengajarkan sesuatu yang bagi saya rema terus. Yaitu dia cerita Roma kesukaan Tuhan. Temanya apa, saudara? Roma kesukaan Tuhan. Ya, Roma apa yang menjadi kesukaan Tuhan, saudara? Kita juga bait Allah, saudara, ya. Biar kita menjadi Roma yang disukai oleh Tuhan. Miracle Night Worship juga sama. Satu tempat, saudara, untuk ibadah kita. Biar itu menjadi satu tempat yang disukai Tuhan. Kalau Tuhan suka, Tuhan akan sering hadir. Kalau Tuhan suka, Tuhan akan memberkati. Kalau Tuhan suka, Tuhan akan menjagai. Kalau Tuhan suka, Tuhan akan melengkapi, saudara. Yang tidak ada akan dibuat jadi ada. Jadi saudara tangkap dulu, Tuhan sedang berkata pada kita, biarlah kita menjadi Roma kesukaan Tuhan. Saya percaya itu perlu ditangkap, saudara, supaya kita bisa tahu nanti intinya Tuhan ingin kita berbicara sesuatu atau ngajar sesuatu. Zaman dulu, saudara, ada 3 tempat ibadah, ya saudara. Yang pertama adalah ibadah tabernakel Musa. Waktu bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, di tengah jalan, saudara, di tengah jalan Tuhan yang nyuruh bangsa Israel, buatlah satu tempat ibadah, ya, supaya aku tinggal di situ bersama umatku, supaya aku bisa menyertai mereka, supaya aku bisa berjalan dengan mereka, supaya mereka ada penyertaanku bersama dengan aku, mereka akan aman, mereka akan berhasil. Lah, Musa diperintahkan oleh Tuhan, dan hebatnya lagi kalau saudara pelajari di Alkitab ada ya, saudara akan Tuhan itu yang ngajari sendiri. Nanti ya tempat ibadah itu harus seperti ini. Diajari sampai pagernya ya seperti ini. Panjangnya seperti ini. Lebarnya seperti ini. Bahannya seperti ini, saudara. Semua detail. Sampai juga di dalamnya ada alat. Ya, korban bakaran. Itu dibuatnya dari banyak ini. Ukurannya ini. Dipakai semua detail. Sampai kolam baptisan semua. Ya, baik itu bahan bakunya, baik itu modelnya, baik itu ukurannya, semua jelas. Ya, sampai meja roti, sampai juga pelita emas, misbah dupa, saya sempat ngajarkan itu. Sampai dalamnya tabut perjanjian, lambang hadirat, saudara. Nah, Tuhan sendiri yang ngajari, Tuhan sendiri yang menolong mereka bangun seperti itu. Setelah dibangun, saudara, maka Tuhan nyatakan hadiratnya. Ya, awan kemuliaan turun di tempat itu, saudara. Awan kemuliaan turun, saudara. Karena tabut Allah itulah lambang hadirat. Sudah disediakan, ya seperti yang dikehendaki Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, Tuhan hadir. Maka di tengah jalan mereka dituntun, ya tiang awan, tiang api. Saat itulah ada kemuliaan Tuhan. Mereka dituntun, tepuk tangan yang meriah. Itu terus, saudara. Ya, sampai akhirnya, saudara,
waktu tahun demi tahun, ya beberapa lama sekali gitu saudara. Sampai akhirnya sempat itu ada terus, tapi beda sekali dengan zamannya Musa. Penghargaannya khususnya zaman Saul lah, saudara, supaya mudah ya. Kalau diuraikan panjang lebar, beda. Tuhan sudah tidak begitu tertarik lagi di tempat itu. Maka dia nggak nyatakan hadiratnya. Dia nggak berkarya di situ. Sehingga pada zaman Saul nggak ada penyertaan Tuhan. Nggak ada karya Tuhan nyata. Bangsa itu jadi bangsa yang lemah. Bangsa itu menjadi bangsa yang kalah. Bangsa itu dijarah. Bangsa itu dihancurkan. Sampai hancur. Itu perjalanan pertama. Lalu setelah itu ganti rajanya Daud. Daud tahu sesuatu. Kalau saudara masih ingat, Daud tahu sesuatu. Kumpulkan rakyatnya, kumpulkan tentaranya, saudara. Ya, dan Daud berkata, mari kita ambil tabut Allah. Kita bawa ke kota kita, itu di kota Daud. Kita bangun satu tempat ibadah. Dan kita akan menghargai Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sebab pada zaman Saul, Tuhan tidak dihargai. Sehingga Tuhan tidak tertarik. Sehingga Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak menyertai kita. Kita lemah, kita kalah, kita hancur. Kita bangun satu tempat lagi ibadah untuk Tuhan. Supaya Tuhan suka. Supaya kita hargai sungguh-sungguh. Supaya Tuhan nyatakan hadiratnya. Supaya Tuhan menyertai kita lagi. Sehingga kita tidak sendirian. Kita bersama Tuhan. Sehingga Tuhan bangkitkan kita. Tuhan tolong kita. Tuhan beri kemenangan. Tuhan berkati. Lalu saudara tahu, akhirnya dibangun pondok Daud. Ya ini supaya nanti untuk Allah. Tuhan senang sekali, luar biasa. Ya, kerana Tuhan hadir. Terus mereka disertai Tuhan, dituntun Tuhan, diberkati Tuhan. Pada zaman Daud perang menang. Daud artinya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara, selain menghargai cinta Tuhan, sampai ingin membangunkan satu tempat ibadah yang jauh lebih besar, jauh lebih itu kerindunya Daud seperti itu, saudara, hatinya. Tapi Daud berkata, kalau engkau tanganmu sudah lumuran darah untuk perang, anakmu yang membangun. Ya, jadi singkat cerita, setelah dia mulai berkata pada Tuhan akan bangun, Tuhan tersentuh hatinya, janji berkati luar biasa, dan Daud sungguh-sungguh mempersiapkan semuanya. Ya, zamannya Salomo belum mulai bangun, dia sudah menyiapkan semua bahan dan semuanya. Lalu zamannya Salomo dia kumpulkan semua orang. Ayo kita mulai bangun bait bagi Tuhan. Sudah bait Salomo itu sudah. Aku sudah kumpulkan sekian banyak. Nah, ayo siapa yang mau sama. Ayo kita muliakan Tuhan. Supaya kalau orang lihat bait Allah, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hatinya rindu balas cinta kasih Tuhan. Tuhan ditinggikan. Singkat cerita akhirnya bait Allah Salomo jadi. Dan waktu jadi, saudara, waktu pentabisan, apa yang terjadi? Siapa ingat? Waktu ditabiskan, apa yang terjadi? Sama, awan kemuliaan Tuhan turun. Sampai orang gak tahan. Semua terkapar. Semua tersungkur. Luar biasa. Lalu disertai. Kerajaan itu lebih diberkati lagi. Lebih diberkati lagi. Sampai dikatakan gak ada kerajaan sukses. Ya kaya seperti zaman Salomo gak ada. Luar biasa sekali. Sayangnya Salomo hatinya akhirnya berubah. Gak lagi seperti dulu. Malah istrinya sedikit banget. Gundiknya lebih sedikit lagi. Sampai penyembahan berhala dibangun. Betul nggak? Tuhan juga nggak tertarik lagi. Sampai sempat dihancurkan macam-macam lah. Itu cerita. Jadi ada tempat atau rumah atau tempat yang pernah disediakan untuk Tuhan. Ya. Yang pertama,
Tabernakel siapa tadi? Musa. Tabernakel Musa itu yang ngajari Tuhan sendiri. Sudah tangkap dulu ya. Itu yang ngajari Tuhan sendiri. Kamu bangunnya, ukurannya harus sekian, banyaknya sekian. Ya, maka modelnya harus ditek. Tuhan yang ngajari, Tuhan yang ngajari. Mereka tinggal bangun, diajari Tuhan, ikut Tuhan saja. Musa ikuti Tuhan, bangun, bangun, bangun. Tuhan berkenan, Tuhan hadir, Tuhan menyertai mereka. Saudara, itu yang ngajari Tuhan. Lalu saudara kalau bait Allah Salomo, saudara tahu enggak? Itu wah, luar biasa. Kemegahannya luar biasa. Saudara, wah, orang lihat semua kagum. Saudara kalau dulu pernah ada yang ngitung. Kalau sekarang ada gedung pencakar langit tinggi gitu saudara. Harganya tidak sebanding itu. Karena mayoritas. Saudara bisa bayangkan mayoritas itu dari emas. Karena zaman Salomo emas itu seperti batu kali. Betul nggak saudara? Itu dibangun emas saudara. Jadi bangunannya luar biasa sekali. Mahal sekali. Orang lihat ini luar biasa sekali. Saudara dengar, ada dua bangunan. Yang satu bangunan yang ngajari Tuhan sendiri. Loh, betul. Yang ngajar mereka ikuti aja. Tuhan nyuruh bangun sini. Modelnya gini. Bahannya ini gini. Ikuti. Mereka membuat sesuai dengan pikiran Tuhan. Loh, bagus saudara. Betul enggak? Itu tanda ketaatan toh. Betul enggak? Yang kedua. Wah, nilainya luar biasa sekali. Mahal sekali. Megah sekali. Tapi ternyata yang nyentuh hatinya Tuhan bukan dua itu. Yang paling nyentuh ya. Saya percaya semua baik ya dua-dua disentuh. Tapi yang paling menyentuh hatinya Tuhan malah Pondok Daud. Aneh loh saudara. Coba kalau ada yang belum tahu itu. Kembali saya. Sekarang tabernakel Musa dulu. Supaya bisa belajar. Ini. Pertama ini di padang gurun. Saya lihat suasana padang gurunnya. Ini pagernya semua punya aturan saudara. Ukuran panjangnya, tingginya. Ini pakai kayu apa. Ini pakai kain apa. Semua itu dari Tuhan. Semua di sini ya ini. Misbah korban bakaran. Ya semuanya ini kolam baptisan. Dalamnya semua itu yang ngajari Tuhan. Sampai orang berkata itu mungkin gambaran seperti di surga. Tempat Tuhan selalu ya disembah gitu saudara. Yang ngajari Tuhan sendiri. Tuhan senang. Tapi beda dengan Pondok Daud. Sekarang tabernakel bait Allah Salomo. Nah saudara lihat. Ini mayoritas ya dalamnya itu dari emas semua. Mas Tojen belum ada di situ saudara. Tapi itu dari emas semua saudara. Iya. Tapi sekali lagi. Bukan yang ini. Bukan yang sangat mahal ini. Sedangkan Pondok Daud kembali tadi. Sudah lihat. Hanya tenda. Pondok. Kemah. Hanya tenda. Kemah. Tapi ini tabut Allah ada di situ. Yang sangat menjamah. Hatinya Tuhan itu yang ini. Aneh tak? Pertama malah itu yang ngomong Tuhan sendiri. Yang ngajari Tuhan sendiri. Lalu yang kedua. Wah luar biasa sekali saudara. Tadi mahalnya, megahnya. Itu luar biasa. Betul? Tapi kenapa? Kok malah Pondok Daud? Yang selalu terkesan di hatinya. Yang selalu dirindukan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, akhir zaman, bangun lagi Pondok Daud. Siapa yang mau bangun itu? Aku datangi, aku sertai, aku lindungi, aku berkati, aku bangun luar biasa. Saya selalu ingatkan saudara kita bersyukur. Gereja kita, ya keluarga Allah. Apalagi Solo itu kasih karunia. Dipakai Tuhan bangun Pondok Daud. Sejak gereja kita lahir sebagai gereja praise and worship. Dulu El Shaddai Praise Center. Sebelum gereja itu
El Shaddai Presenter. Sejak berdiri. Ya, kita adalah gereja pujian penyembahan. Saudara yang lama-lama pasti ingat, orang pasti cerita, wah pujian penyembahnya, hadiratnya memberkati luar biasa. Memberkati Tuhan luar biasa. Sampai sekarang sudah 16 tahun lebih. 24 jam nggak ada, di mana-mana mau cari nggak ada. Dan saya nggak berkata saudara, itu bukan kita. Itu ditolong oleh Tuhan untuk bangun itu. Karena Tuhan berkata, siapa yang mau? Ya, untuk itu. Memulihkan itu. Tuhan yang akan bangun. Tuhan yang akan tolong. Tuhan yang itu. Nah itu luar biasa. Cerita tempat yang terkesan. Saya mau tanya saudara, ada enggak saudara dalam hidupmu tempat yang terkesan di hatimu? Satu hari saudara rindu datang ke situ lagi. Situ punya, wah pokok jadi bagi saudara beda dengan tempat yang lain. Ada enggak? Di mana? Ada di mana? Pondok Daud. Di Pondok Daud. Ya enggak apa-apa, itu sudah. Pondok Daud, ada lagi yang lainnya. Nah, ini supaya kita punya gambaran. Ada, suci ada. Miracle Man. Wah, beri tepuk tangan. Ini Miracle Man. Ganti yang di sini. Ada enggak, saudara? Punya tempat yang terkesan bagi saudara. Ada enggak? Ibadah umas. Pondok Daud. Ya. Kaum wanita. Tidak mau kalah. Itu ya. Saya punya satu rumah orang tua saya waktu saya kecil. Loh betul. Itu tetap di hati saya ada. Sampai sekarang saya masih ingat. Sudah tidak ada loh saudara. Sudah dibangun baru saudara. Yang lama dan yang baru semua masih ada di sini. Sejak belum dibangun, kamarnya di mana, ini mana letaknya, ya ranjangnya. Semuanya saya ingat. Itu kadang-kadang masih jadi kerinduan. Sudah dibangun yang baru, saya juga pakai yang baru. Saya punya memori di sini. Saya sampai sekarang kalau lewat masih punya kenangan. Ini rumah saya dulu. Betul? Kenapa? Bukan rumahnya. Kenangan. Hubungan saya dengan orang tua saya. Saya itu anak ragil. Dicintai orang itu. Jadi dekat. Jadi punya kenangan khusus dengan orang tuaku di tempat itu. Yang membuat saya terkesan. Rumah itu beda dengan rumah yang lain. Saya bisa beli yang lebih mahal. Tapi tetap ini punya arti khusus. Kalau bisa seperti dulu. Itu satu kerinduan. Betul tak? Ada sesuatu yang terjadi di situ. Ada kenangan-kenangan yang di situ membuat saya itu selalu terkenang. Buat saya itu rindu. Kalau membayangkan itu beda dengan rumah yang lain. Itu nomor satu. Saya masih punya tempat rumah yang terkesan di hatiku. Yang gak bisa lupa sampai sekarang. Apa? Apa? Ayo, apa? Apa saudara? Apa? Ya podo tadi dong rumahnya papaku kan berarti masa anak masa sudah dewasa, sudah tua ya udah. Apa? Mungkin kalau bahasa Inggris secret place. Tempat-tempat yang punya kenangan aku dengan dulu pacarku, sekarang baca istri. Tempat-tempat itu punya kenangan sendiri. Loh betul loh, saudara pasti ya toh. Coba saudara tidak terpikirkan aja, apa bisa lupa? Nggak bisa lupa. Loh betul, saudara ingat aja, beda punya arti beda. Saudara lewat saja, punya arti beda. Betul? Kalau bagi saya, pertama rumah orang tua saya. Waktu aku masa kecil. Kedua, waktu aku pacaran.
Karena saya pacaran ya cuma 1 kali, tidak gonta-ganti terus. Satu kali dengan dia ya sudah sampai nikah, sampai sekarang. Tapi tempat itu beda. Itu yang saya katakan. Kenapa? Pondok Daud beda dengan tabernakel. Musa itu Tuhan sendiri yang ngajari loh. Tuhan sendiri kan seperti kalau saudara bangun rumah ya. Saudara mandori sudah. Itu menurut pikiran saudara minta ada kurang macam-macam. Tapi tetap beda dengan rumah yang saudara punya kenangan. Beda tak? Betul enggak? Sekarang bisa beli rumah lebih mahal, lebih mewah, lebih bagus. Artinya tetap beda. Tahu enggak? Itu punya arti dengan apa yang terjadi di situ. Apa yang saya alami di situ. Tuhan sama. Tuhan punya kesan khusus. Dengan apa yang terjadi. Yang dialami Tuhan di Pondok Daud. Dengan umatnya. Itu jadi tempat khusus. Itu jadi tempat khusus. Maka Tuhan berkata, hai zaman, aku rindu bangun lagi. Aku rindu hadir lagi. Aku rindu menikmati lagi. Nah, saya tahu itu. Dasarnya dulu. Itu punya sesuatu karena yang terjadi. Pengalaman Tuhan di situ dengan umatnya. Kalau saya dengan papa mama saya. Saya dengan Bu Baca. Tuhan dengan umatnya. Nah, itu jadi tempat kenangan, tempat kesukaan yang dirindukan untuk dibangun pada zaman. Tuhan juga akan melakukan seperti dulu. Dia hadir. Dia akan bersekutu dengan kita. Dia akan mengalami lagi pengalaman yang lalu dengan umatnya. Dan kalau Tuhan temukan itu, wah Tuhan akan berkarya luar biasa. Maka saya kasih tahu. Kita harus pelajari. Pengalaman apa Tuhan dengan umatnya di situ? Apa yang dilakukan Daud? Kok sampai Tuhan sangat terkesan? Itu kita yang harus harus nyukakan. Nyuka kenepi. Lah itu nyukakan. Tapi gimana bisa menyukakan hatinya Tuhan sampai Tuhan tuh senang sekali. Kita harus belajar. Supaya kita ngerti. Oh dulu Daud gini. Itu sangat menyentuh hatinya Tuhan. Kalau kita bisa pelajari. Kita temukan. Kita lakukan. Tuhan ini memori. Pengalaman yang lalu. Dia akan sangat terkesan. Maka tempat ibadah yang kita layani. Menjadi tempat ibadah kesukaan Tuhan. Setiap ibadah. Pondok Daud khususnya kalau sekarang Miracle Night Worship akan jadi tempat kesukaan Tuhan. Tuhan malah menantikan Jumat mulai jam 10 malam. Lah itu malah dinantikan Tuhan. Loh betul sudah betul. Karena apa? Kita ngelakuin satu buat Tuhan itu ngalami memori. Kenangannya dia. Akan beda sekali. Bukan hanya Miracle Night. Diri kita, diri saudara. Tubuhmu itu rumah Allah. Kalau saudara bisa ngerti, saudara lakukan. Dirimu, diri saya, hidup kita masing-masing. Jadi tempat kesukaan Tuhan. Benar, saudara. Benar, saudara. Nah, itu yang harus kita terus tangkap. Ya, kita akan belajar sedikit. Apa bedanya? Pondok Daud dan Tabernakel Musa dan Bait Allah Shalom. Bedanya apa? Itu yang akan kita pelajari. Perbedaan itu yang paling Tuhan sukai Pondok Daud. Perbedaan itu yang harus kita tangkap. Kita membangunnya, ya nggak salah ya. Tabernakel Musa tetap baik, ya. Bait Allah Shalom baik, tapi yang terbaik, yang paling punya kesan, yang itu jadi kerinduan Tuhan. Itu Pondok Daud. Ya, saya pelajari ada beberapa saudara ya.
Yang pertama, sudah adalah tidak hanya mengandalkan alat. Ini catatan saya, sudah. Tabernakelmu di sini ini nggak ada alat apa-apa. Di tabernakel Musa, coba dikeluarkan, maupun Salomo, banyak alat yang harus ini macam-macam gitu, sudah. Coba dikeluarkan tabernakel Musa atau Salomo juga. Nah, ini saudara lihat ada banyak toh ya. Mezbah ini semua ya saudara ya. Dalamnya ada meja roti, pelita, mezbah dupa. Itu tidak salah. Tapi ada satu yang lebih nyukakan Tuhan. Jadi enggak kemana-mana. Khusus hanya Tuhan saja. Hatinya hanya Tuhan saja. Yang dipikirkan yang lain. Enggak tergantung musik bagus, enggak bagus, bukan urusan. Yang penting Tuhan. Bukan gedungnya. Megah seperti Salomo atau tidak. Bukan sound systemnya. Bukan semua yang lain. Hanya Tuhan yang dicari. Hanya tabernakel itu hadirat Tuhan. Masuk itu hanya cari Tuhan saja. Titik. Gak ada yang lain. Bisa tak saudara? Kalau kita melayani bingung semua yang lain. Sekali lagi ya, semua alat baik. Tuhan yang nyuruh kok. Tuhan ngajar, betul. Tapi kita tahu prioritas. Nomor satu Tuhan. Jangan alatnya kurang apik, mau sungut-sungut, jangan. Loh, betul saudara. Orang lain gimana, jangan urus. Hanya Tuhan aja fokusmu. Aku hanya datang untuk cari Tuhan. Aku hanya datang ingin meninggikan Tuhan. Aku hanya datang ingin menyukakan Tuhan. Titik itu aja. Itu yang tadi juga ada kaitannya tadi. Saya dapat dari Tuhan. Punya iman yang tulus. Dan apa ya? Tulus. Iman yang tulus. Apa ya tadi coba dibaca? Tulus ikhlas. Gak cari yang lain. Tulus hati. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kalau saudara datang, ya semua, baik yang datang maupun yang layani, hatimu seperti itu. Sudah yang lainin, beres semua. Datang hanya untuk cari Tuhan. Betul nggak? Nggak nuntut yang di atas. Betul tak? Yang di atas juga nggak siowa. Betul saudara? Nggak cari pujian. Betul. Hanya Tuhan. Semua ketemu Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi saya ajak saudara ya, yang pertama. Kalau pas pujian penyembahan, saudara ngerti. Sudah jangan yang lainnya. Lainnya baik lebih bagus. Tapi lainnya itu nggak terlalu penting. Yang penting Tuhan sudah satu. Saudara akan ketemu Tuhan. Saudara akan nyukakan hatinya Tuhan. Kebutuhan inti saudara itu Tuhan. Tuhan paling dibutuhkan. Tadi lapar dan haus akan Tuhan. Yang dicari hanya Tuhan. Saudara dengar kesaksian-kesaksian. Kemarin yang saksikan. Orang datang sana hanya cari Tuhan. Sudah yang lain tidak ngurus. Ngalami 3 jam tidak terasa. Betul toh? Tapi setelah itu breakthrough rohnya. Ngalami ketemu Tuhan. Bersama Tuhan. Khususnya saya ajak ya. Semua pelayan Tuhan. Yang paling godaannya besar itu pelayan malah. Bukan jemaat. Dengar ya. Pelayan Tuhan itu paling godaannya besar. Karena memang sebenarnya kita ingin yang baik. Ya. Betul. Nggak salah. Tapi jangan baik nyenengin jemaat saja. Nomor 1 nyenengin Tuhan. Sebab kalau kita ingin baik nyenengin jemaat. Kadang-kadang kita tergoda untuk dipuji. Ya tak? Loh, betul. Ini hati yang murni ini. Iman yang tulus itu.
dijaga. Siapa pernah ikut Holy Land bersama saya? Nah ya, doa tak doa ke, bangga ya. Di sini ada enggak? Di sini ada enggak? Ada yang pernah? Wah, belum kabeh ya. Wah, untung loh, berarti yang mau berangkat banyak sekali. Loh, yang senang coba tepuk tangan loh, saudara. Bu Agus sekarang pernah ya. Sana kalau saya ngajak datang di gereja zaman dulu. Jadi abad awal, abad 1 sampai abad 4 gerejanya. Ada berapa mimbar? Mesti kalian. Tak ingat kan nanti ingat. Ada 2 mimbar. Maksudnya seperti ininya ada 2 nya. Ingat gak? Belum ingat? Ya wes tak ingat lagi. Zaman dulu, di jam mula-mula zaman dulu. Ya, saudara kalau yang pernah fotonya kalau mau cari saya dulu ada. Fotonya kalau yang foto di lain kalau Andi pernah ikut kok. Nah, ada toh Andi, dulu ada toh. Ya, tapi tidak tahu cari. Jadi di sana itu ada gini 2, saudara. Di mimbar ininya itu 2. Yang satu gini menghadap ke sana. Ini kan menghadap ke sana toh. Betul ya saudara ya? Lihat miringnya kan tahu toh ya. Menghadap sana. Yang satu di sebelahnya beda. Menghadapnya ke situ. Dengar ya saudara. Terbalik. Ada 2. Yang satu menghadap sana. Dianggap sana jemaat ya saudara ya. Yang satu menghadap sana. Sekarang saya tanya lagi Sucin. Yang menghadap ke sana untuk siapa? Untuk siapa? Andi mungkin ingat. Kowe ingat dak wis pernah tak ajak lho. Lali ora tak ajak meneh. Yang lihat ke mimbar siapa? Ini untuk siapa? Untuk jemaat jadi jemaatnya berdiri di sini. Ya ini untuk siapa maksudnya yang berdiri di sini itu siapa? Kalau yang di sini Tuhan piye? Ingat ya? Orang kalian juga, wah, itu sebabnya Tuhan suruh di Solo dibuat Holy Land. Lah, jadi bisa belajar di sini, saudara. Betul nggak? 2 saudara tahu nggak? Zaman dulu itu adalah untuk pengkhotbah. Yang di sini menghadap sana itu untuk WL. Pemimpin pujian penyembahan. Saudara dengar dulu ya. Itu punya arti. Jadi kalau pujian penyembahan beda dengan sekarang. Saya ngomong WL itu godaannya banyak loh. Singkir apa godaannya banyak loh. Musik ketutupan ngamuk ada toh saudara. Aku rakyat tok. Loh, kita harus jujur. Bener gak? Wes tambah orang ketok. Wes sepala-pala orang ketok. Wes dandan barang orang ketok. Saudara dengar. Jadi pemimpin penyembahan zaman dulu tidak ngadap jemaat. Ngadap jemaat itu godaannya besar. Ngadapnya ke sana. Apa? Ngasih teladan contoh. Ayo nyembah Tuhan. Saudara dengar dulu. Kalau saya yang pernah ke sana, khususnya gereja-gereja zaman dulu, itu WL itu tidak lihat jemaat. Itu lihat Tuhan. Tersungkur dengan Tuhan. Memuji. Itu hatinya lebih murni. Jemaat yang di belakang ikut nyembah Tuhan. Kalau bisa nanti dicari ya. Coba Ira mintaan ini bos apa tuh kon galuh. Ira ya pernah tuh kita itu. Ayo. Betul toh ngomong saya betul toh ya. Kalau ini untuk pengkhotbah yang baca Taurat pengkhotbah kepada jemaat beda. Saudara dengar dulu ya. Pujian penyembahan itu untuk Tuhan. Bukan untuk jemaat. Jemaat ini pemimpin ngasih contoh teladan. Jemaat ikuti, maka sungguh-sungguh bagi Tuhan. Fokusnya Tuhan. Setelah untuk Tuhan, baru firman. Baru Tuhan hadir, Tuhan bicara.
Kamu gini. Firman. Tuhan yang bicarakan. Nah, kita itu sebenarnya semua yang dilakukan itu harus benar. Betul ya? Dulu saya pernah dapat ilustrasi gini. Kita pemuji, penyembah, penari itu untuk siapa? Untuk siapa? Tuhan. Tuhan itu raja di atas segala raja. Betul ya? Betul ya? Ini contoh saja. Coba kursinya taruh di tengah. Sini, ya. Sini, ya. Duduk di situ. Duduk Pak Yon. Duduk. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, duduk Susi. Ini contoh, saudara, contoh. Misalnya ya, ini hanya misalnya. Ayo duduk. Misalnya, ini raja dan ratu. Ini misalnya ya, orang apa ya. Jadi raja ratu berapa menit. Lalu dipanggil penyanyi, penari. Dengar dulu ya. Dipanggil penyanyi dan penari atau pemusik. Yang mudah penyanyi aja. Atau penari, itu yang mudah. Musik ya udah, tapi lebih mudah ini. Kalau dia waktu nyanyi, waktu nari, fokusnya menari untuk rajanya negara raja, apa sambil melirik yang lain. Saya mau tanya saudara, ini suka kita tangkap. Sepenuhnya berjuang, lari sebaik mungkin untuk raja. Betul nggak? Apalagi melirik saya dibantung. Loh, betul saudara, bisa dipegang saudara. Ya atau ya? Itulah, dia itu raja. Di atas segala raja. Maka zaman Saul enggak sungguh-sungguh hormati Tuhan. Tuhan enggak mau hadir. Itu orang dipegal kepalanya masih untung. Betul tak? Kalau kita mau jadi penyanyi raja yang disukai raja, kita harus besok lagi kalau muji nyembah yang melayani, hatimu itu bayangkan seperti itu. Saudara sedang nyanyi, nari untuk raja. Fokusmu hanya untuk raja. Senangkan raja, jangan melirik kemana-mana. Itu tuh seperti itu. Maka tadi Daud nggak kasih apapun, nggak ada godaan apa, khusus tabut Allah. Ayo kita bangun seperti itu. Jadi jangan kalau sudah datang, kalau sudah melayani, sudah jangan bingung yang lain. Hanya satu saja Tuhan. Itu akan menjadi persembahan yang termasuk iman yang tulus ikhlas. Yang murni. Yang menyukakan hatinya Tuhan. Wes cukup ya jadi rojone ya. Ojo kesuwen. Tanggap saudara ya. Itu penting. Itu baik di ibadah maupun di rumah saudara. Tuhan saudara. Hanya dia saja. Nanti saudara akan mudah ketemu. Saudara akan tanpa terasa. Sudah mengalami perjumpaan Tuhan karena akan hadir. Tuhan akan suka. Nah, satu itu. Kedua. Tidak ada penyekat. Apa maksudnya tidak ada penyekat? Tabernakel Musa ini, saudara ini tabernakel Musa ya. Loh kok hilang dewe, baru tak duduh kayak gitu. Yang tadi ya, ini dalam tabernakel Musa. Tadi ya, ada mesbah, kolam, roti, pelita, mesbah. Ini tirai. Di Perjanjian Lama itu tuh kena kasih tirai karena apa? Karena zaman dulu kalau orang itu jangan diganti dulu. Zaman dulu saudara, orang itu tidak boleh masuk di sini kalau enggak kudus, sungguh-sungguh kudus. Nekat masuk mati. Itu sungguh-sungguh terjadi loh saudara. Jadi kalau saudara pelajari di Alkitab, itu hanya imam besar
Yang dianggap paling kudus, yang dianggap paling rohani. Ya, setahun cuma 1 kali. Lalu kalau mau masuk, itu jubah saudara. Bawahnya itu ada seperti lonceng. Jadi kalau jalan keliling-keliling. 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 Kalau gerak keliling-keliling. Untuk apa saudara? Jadi kalau dia masuk, ngerti. Iki urep apa mati gitu saudara. Kalau nggak ada bunyian terus mungkin mati dia. Karena dia tidak kudus. Kan dia harus di dalam kerja, bersihin macam-macam, gerak terus masih ada suara ojek urip. Loh gitu saudara. Masih ada, masih hidup gitu saudara. Itu enggak boleh sembarangan. Dan dikasih tali. Jadi kalau sudah tidak ada suaranya, talinya akan ditarik deg-deg, cek urip apa mati. Gitu saudara. Maka kalau enggak ada suara ditarik deg-deg. Kalau ditarik-tarik tidak ada suara, ya ditarik sungguhan. Berarti mati. Itu zamannya Musa gitu. Nah, saudara, maka ada penyekat. Kenapa? Manusia hidup dalam dosa. Dosa masuk situ, mati. Maka bangsa Israel lihat Tuhan itu sudah ketakutan sekali. Nah, di Pondok Daud nggak ada itu. Nggak ada penyekat. Artinya, orang datang sama Tuhan itu langsung sudah nggak ada batas-batasan. Bukan hanya imam besar saja yang boleh. Tapi semua boleh. Semua anak Tuhan itu imamat yang rajin. Kita itu imam-imam. Kenapa? Korban Kristus di atas kayu salib. Jadi ceritanya pada waktu Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Kalau sudah tahu. Terjadi gempa. Masih ingat ya? Waktu Yesus sudah selesai. Dia serahkan ya nyawanya. Terjadi gempa. Lalu Alkitab tulis. Saat itu juga tabir itu di bait Allah. Tempatnya beda. Langsung robek. Langsung robek jadi dua. Disobek gitu. Artinya apa? Tuhan itu sebetulnya nggak mau jauh dari umatnya. Hanya karena umatnya banyak dosanya. Kalau mendekat dengan Tuhan mati, maka terpaksa dikasih tirai. Jangan nekat masuk mati. Tapi karena Yesus sudah korbankan dirinya, kita yang terima, yang mau bertobat, terima pengampunan, terima keselamatan, kita sudah dibersihkan. Kita itu nggak dapat lagi hubungan pribadi dengan Tuhan langsung. Nggak apa-apa. Jadi saudara bisa langsung bersekutu. Jadi tidak harus pakai tata cara, harus ini dulu, harus ini dulu. Kalau dulu banyak alat kan gitu. Harus lewat ini dulu, ini dilakukan dulu, harus gini dulu, baru boleh datang pada Tuhan. Tuhan itu benci dengan tirai. Tapi terpaksa pasang tirai. Sebab kalau enggak, umatnya masuk mati. Tapi ingat, setelah dia jadi korban, tirai itu dirobek oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin dekat dengan kita anaknya. Tuhan ingin dekat saudara dan saya. Asal kita mau hidup dalam pertobatan, kekudusan, salah ya cepat bertobat. Dengan saudara. Sungguh-sungguh, jangan hidup dalam dosa, tetap kekudusan yang ada. Betul nggak? Ya cepat ngakui, menyesal, bertobat, saudara. Sungguh-sungguh bertobat, terima pengampunan. Setelah itu kita berani mendekat pada Tuhan. Nah itu seperti itu. Tapi tetap harus hidup dalam pertobatan darah Yesus. Maka itu sobek. Karena Tuhan ingin kita dekat. Justru Tuhan tuh rindu kita anaknya dekat dengan dia. Harus mendekat, melekat, intim dengan Tuhan. Dalam kekudusan ya saudara, saya tetap itu ya. Kudusan itu hanya nomor 1 malah Yesus. Darah Yesus.
pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau saudara mau bertobat sungguh-sungguh, punya iman, berani mendekat pada Tuhan tanpa didakwa iblis lagi. Bersyukur karena kemurahan Tuhan. Jadi di tabernakel Musa, Salomo ada tirai. Tapi di Pondok Daud enggak ada. Semua saat itu bisa datang. Ini enggak kebetulan, saudara. Duduk di sini waktu saya masuk, oh ini enggak kebetulan Tuhan yang ngatur. Tahu enggak, di Pondok Daud beda. Kalau tadi di tabernakel itu ya, sana jemaat, ini mimbar. Pondok Daud itu ini tabut Allah. Ini tabut Allah. Semua yang datang ini ngelilingi. Fokusnya kepada tabut Allah, kepada Tuhan. Ini enggak kebetulan. Formasinya ini formasi Pondok Daud. Itu Pondok Daud. Semua fokusnya Tuhan dan berani menghampiri Tuhan. Kita anaknya. Dia Bapak kita. Bahkan kita mempelai Kristus. Lalu yang ketiga. Pujian penyembahan. Oh ini arahnya seperti itu tadi. Berpusat pada Tuhan. Seperti yang tadi hampir sama. Yang penting tadi nggak ada alat-alat, nggak mengandalkan yang lain. Saudara, hanya Tuhan. Lalu juga tidak ada penyekat. Lalu sungguh-sungguh fokusnya. Pusatnya Tuhan. Pusatnya Tuhan. Maka seperti saya katakan, saya ganti dulu waktu saya belajar ini. Dia aku ganti, kau Tuhan. Mu Tuhan. Karena hanya kita dengan Tuhan. Selalu pusatnya. Ya, tidak tergantung yang lain, tidak ada penyekat lagi, saudara. Lalu Daud tidak meletakkan sesuatu yang diletakkan di tabernakel tadi tirai ya. Ya. Sedangkan yang lain ada macam-macam tadi. Lalu Daud melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di tabernakel. 2 Samuel 6 ayat 1-2. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30 orang. Dipeleset kayak orang ngantuk itu loh. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud untuk berjalan dari Bale Yehuda dengan yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubin. Kalau saya baca tadi luar biasa ya. Untuk pemujinya zaman dulu. Kerahkan 30.000 pemuji. Penyembah, penari. Untuk apa? Angkat tabut itu. Itu belum rakyat. Tadi semua rakyat ikut ya. Tapi khusus yang memuji, penyembah 30.000. Dia nganggap itu pasukan besarnya. Daud tahu pasukannya itu bukan pasukan di medan perang saja. Tapi saya selalu berkata, Pondok Daud itu pasukan Tuhan. Secara rohani, Daud punya 2 jenis pasukan. Satu pasukan di medan perang. Satu pasukan di Pondok Daud. Yang maju berperang ditopang oleh penyembah pemuji di Pondok Daud. Disertai Tuhan. Ditolong Tuhan. Dilindungi Tuhan. Musuh dihancurkan. Musuh dikacaukan oleh Tuhan. Menang. 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 Saudara, Daud tahu pujian penyembahan itu luar biasa. Sampai 30.000. Itu awal loh saudara. Baru mau dibawa ke Pondok Daud. Baru ngambil ini tadi. Dia sudah tahu betapa pentingnya karena Daud sejak kecil sudah kenal Tuhan. Sejak kecil dia sudah pemuji dan penyembah. Sejak remaja dia tahu betapa pentingnya itu.
Dia tidak main-main dengan pujian penyembahan. Siapa di sini petugas pujian penyembahan, angkat tangan? Tidak ada. Yang pelayanannya pujian penyembahan siapa? Ini satu. Sana ya, umumnya di sana ya, saudara. Di sana juga. Saudara, pujian penyembahan itu dampaknya besar sekali. Saya ulangi sekali. Saudara masih ingat zaman Musa, hanya enggak ditulis, tapi punya arti sama. Waktu diserang oleh Amalek, masih ingat enggak? Yosua perang, Musa tahu itu. Musa harus angkat tongkat. Betul tak? Yosua itu ditopang oleh Musa yang angkat tongkat. Kalau ditopang menang. Kalau enggak ditopang kalah. Menang kalahnya keluarga kita sangat dipengaruhi oleh pujian penyembahan kita. Berhasil tidaknya miracle night worship sangat ditentukan praise and worship. Gereja kita sejak awal, gereja kita sungguh-sungguh mengalami breakthrough atau tidak, sangat dipengaruhi, sangat ditentukan oleh praise and worship. Paulus Silas juga dibelenggu. Tapi waktu mereka godaan pujian penyembahan, gempa terjadi. Tuhan yang melepaskan. Tuhan yang datang, Tuhan turun. Di balik kepala penjara malah bersama seluruh keluarganya bertobat terima Yesus. Tuhan raya. Itu menentukan Tuhan raya. Ayo bangun sungguh. Dimulai pribadi. Di dalam kehidupan kita, di rumah senantiasa. Jadilah penyembah. Saya percaya kalau saudara dimasukkan di Miracle Night, ada panggilan ini. Betul, ada panggilan. Waktu itu semua, baik yang di mimbar maupun yang di bawah, semua hidup sebagai penyembah. Karena ini tentu, kalau yang hadir semua juga penyembah, hadirat Tuhan itu sangat mudah. Hadirat Tuhan itu akan cepat sekali. Di mimbar paling menentukan. Tapi di bawah mempengaruhi. Yang di mimbar itu paling terasa. Di mimbar ini keras atau lunak itu beda sekali, bisa terasa. Pemuji penyembah, pengkhotbah itu bisa merasakan suasana tembus. Ya, saya ajak setiap kita semua. Ini saya sampai jam berapa ya? Wes kelewat apa belum? Ya wes, 7 menit ya. Ya wes, 7 menit. Enggak. Kalau saya sudah nyinggung gini, nyala itu sudah enggak ada waktunya. Betul kok saudara? Saudara sama. Kalau saudara punya hobi apa, saudara diajak bicara sesuai dengan hobimu. Wah, saudara itu terus. Contohnya, waktu jatuh cinta, apa enek kesuwen ngomongnya. Ora ono to saudara. Nyerot suwe nyerot seneng to ya. Karena aku jatuh cinta dengan Tuhan. Iya. Nah, sekarang saya ingin besok yang tugas siapa? Besok Jumat yang tugas siapa ya? Kalian atau lain lagi? Ya, yang di bawah semua ya. Yang di mimbar siapa? Ya. Singernya juga. Nah, sini. Nah, sini. Semua sini. Sini. Bisa ada tempatnya enggak ya? Di sini enggak Allah. Ya, sini. Enggak, karena ini sekalian saya ajak milih lagu. Praktekkannya itu loh. Supaya kita itu sungguh-sungguh bisa jalankan. Kita sudah diajari 5+1 ya. Dari Yosi 5 ditambah Ester 1. Sudah tahu ya? Khususnya kalian tahu ya? Nah, sekarang ini sekalian persiapan besok. Ada 5 itu coba. Saya ingin pelajarannya itu dipraktekkan. Contoh pertama, menyembah dalam keintiman. Ya, siapa? Di siapa? Giovanni yang mana? Ya, ini sekalian noto gitu. Besok coba, saya rindu. Kamu pujian penyembahan praktekkan ini. Ya, praktekkan pelajaran.
Supaya nanti bisa makin lama makin itu. Sekarang dari milih lagu. Kalau untuk praktekkan yang nomor 1, lagu apa? Keintiman. Minta mic-nya lagi. Minta mic. Lagu apa? Nah, ini sekalian besok dipakai sekalian gitu. Diam di hadiratmu, Bapak. Diam di hadiratmu boleh. Itu juga untuk keintiman apalagi. Kita cari beberapa sekalian 2 contoh. Lebih dalamku menyembah. Boleh, ya catat ya. Siapa di sana bantu catat ya. Yang sana bantu catat ya. Apalagi keintiman dulu. Mengejar hadirmu. Hah? Mengejar hadirmu. Ya sudah. Oke, kalian pokoknya sudah ngerti ya. Besok ada lagu-lagu keintiman itu. Ya, sekarang kekudusan. Ya, kuduslah Tuhan. Ya, apalagi? Holy forever. Holy forever. Holy forever. You are holy. You are holy, boleh. Mungkin saya tambah 1. Kuduslah aku itu biar. Sucikan dan kuduskan hati ini. Itu kan minta toh. Ya, nah, jadi supaya dibersihkan. Lagu-lagu ini pakai pra ibadah. Sebelum mulai dikuduskan. Sebab firman Tuhan berkata, hanya orang yang kudus hatinya bisa naik gunungnya Allah. Bisa ketemu Tuhan. Jadi supaya semua itu pra, tapi yang tugas juga ikut. Semua minta dikuduskan dulu, dibersihkan. Ya gitu ya, dipraktekkan ya. Jadi malah itu yang pertama. Lalu setelah itu keintiman boleh. Lalu kuasa iman, praktekkan kuasa iman. Lagu apa? Boleh, kemenangan terjadi di sini. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup memberkati. Oke, apalagi? Ya, sembah kau Tuhan. Ya, itu boleh. Nanti ingat ya, ada lagu-lagu itu. Tak putus sebentar. Sementara itu, nanti waktu kalian nyanyikan termasuk semua. Meraktekkan ini. Kalau kuduslah tadi, ya saudara minta dikuduskan. Pakai lagu ini kata-katanya jadi minta pada Tuhan. Kuduskan. Bersihkan. Kalau Tuhan ingatkan, ada dosa. Ada yang tidak baik, tidak tulus. Diselesaikan. Nanti saudara akan mengalami bagus. Ada kecewa, ada pahit hati. Bersihkan. Saudara sendiri akan mengalami pemulihan. Dan pelayananmu berkenan. Penyembahanmu berkenan. Karena hanya orang yang suci hatinya bisa naik ke gunungnya Allah. Praktekkan ya. Lalu kalau tadi keintiman ya sudah pakai mendekat pada Tuhan. Pakai sudah mendekat pada Tuhan. Saudara sudah dikuduskan tadi, tirai itu sudah dirobek. Saudara harus punya iman mendekat pada Tuhan. Malah ketemu Tuhan. Harus gitu. Bangun keintiman dengan Tuhan. Perjanjian lama tidak boleh. Tapi perjanjian baru oleh korban Yesus gitu. Berusaha pakai lagu itu dipraktekkan nyata. Ya, kalau iman tadi ya diimani, aku punya Tuhan yang besar. Katakan pada masalah saudara, Tuhan lebih besar dari kamu. Nah gitu, seolah gitu. Saudara yang nunggu janji Tuhan belum datang-datang. Waktu lagi katakan Tuhan yang berjanji, dia menggenapi janjinya, diimani. Semua janji yang belum datang diimani, Tuhan tepati janji. Nah, itu gitu saudara. Semua lagu itu punya arti. Ya, baik yang pelayanan maupun yang datang dari jemaat. Nanti lagu itu kalau tidak terasa ya, kira ketemu Tuhan, ada kuasanya, ngalami. Baru pujian penyembahan sudah semua mengalami sesuatu yang luar biasa. Kuasa firman. Lagunya apa? Bisa, itu juga bisa. Itu kau berfirman sembuhkanku bisa. Tapi itu juga bisa masuk di iman.
Kau sudah firman, sembuhkan aku, imani. Tapi gunakan kuasa firman. Gunakan kuasa firman. Ini kata-kata firman, misalnya menghancurkan kuasa. Ini bisa dipakai juga doa peperangan. Gunakan firman, hancurkan musuh. Gunakan firman, itu bisa dipakai. Ya, itu bisa juga. Jadi pokok ini gunakan firman. Dulu waktu saya di Nigeria, buat satu lagu pulang itu ada artinya apa ya? Ku diciptakan untuk berkuasa. Itu kan firman Tuhan di sini. Ku dijadikan apa? Nah itu termasuk kuasa firman. Aku diciptakan untuk kuasa. Aku diciptakan untuk menang. Itu sesuai dengan ayat. Yang ada ayatnya yang untuk kemenangan. Ya dicari ya untuk itu ya. Ya, lalu dengan segenap ekspresi. Lagunya apa? Sudah, tapi belum. Ini maksudnya sini. Kuasa firman sekali lagi. Gunakan itu untuk peperangan. Menang, sudah. Gunakan firman. Kalahkan musuh. Ya, gunakan firman. Lalu segenap ekspresi itu yang ada kaitannya dengan tubuh saudara, perasaan saudara, hati saudara. Tadi, misalnya ku bersungkur ya sungguh-sungguh. Ngerti toh saudara ya? Sungguh-sungguh diekspresikan. Apa lagunya? Kalau pujian bisa. Tapi ya sungguh-sungguh diekspresikan. Ya jangan ku menang tapi biasa John, ku menang bersama. Nah, itu diekspresikan. Disungguh-sungguh segenap kekuatan, segenap perasaan, segenap hati. Saudara baca ya, Daud bawa tabut Allah. Menari dengan segenap kekuatan. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati. Sampai dianggap oleh istrinya, ini Daud raja kok pentalitan. Gitu tuh saudara, betul nggak? Orang bisa salah karena enggak ngerti. Tapi Daud ngomong, aku raja. Dia kan ditertawakan. Raja kok pentalitan. Saat ini bukan aku rajanya. Rajanya Tuhan. Aku bukan raja. Saat ini yang jadi raja itu Tuhan. Aku sama dengan yang lain. Nah, jadi saudara berani ekspresi. Mau tersungkur ya tersungkur. Mau loncat ya loncat. Mau nari ya nari. Mau tepuk tangan ya tepuk tangan. Ya, saudara seperti itu. Tapi tidak bisa lagunya yang juga mengarahnya ke situ. Bisa pujian, bisa penyembahan. Kalau penyembahan tersungkur ya sungguh-sungguh tersungkur. Rendahkan diri ya sungguh-sungguh rendahkan. Apalagi kira-kira lagunya? Apa? Ya, tapi sungguh-sungguh sujud. Jangan sujud di altarnya tetap enggak sujud. Itu enggak pas. Ini sungguh-sungguh itu loh. Ngomongannya, mulutnya dengan tindakannya sama. Hatinya dengan itu sama semua. Ya, gitu ya. Ya, itu sudah. Tambah yang keenam. Pakai kehancuran hati untuk memuji dan menyembah. Lagunya apa kira? Jadi ini untuk orang yang sedang banyak masalah sampai hatinya hancur. Tapi justru sampai hatinya hancur itu dipakai datang pada Tuhan. Ya. Ya bisa juga. Apalagi yang lain. Ujilah aku tadi kekudusan. Ujilah aku, Tuhan itu untuk kekudusan. Sucikan itu ya, itu untuk kekudusan. Ya, pokok untuk kita itu sedang terkapar sebenarnya. Tapi kita bawa hancur itu untuk datang pada Tuhan. Arahnya seperti itu. Tuhan ya tidak biarkan hati yang hancur itu nyentuh hatinya. Ya, coba siapkan untuk besok praktek. Besok kan setengah jam, itu sudah buat ternik bisa seperti itu. Lalu besok biasanya ada yang
Kalau kalian punya pengalaman sendiri. Wah, Pak, aku ngalamin lagu ini. Aku gini. Wah, aku diberkati. Aku ketemu Tuhan. Aku punya pengalaman gitu enggak? Kalau punya pengalaman itu diceritakan. Ngerti toh? Diceritakan. Lalu dari pengalamannya itu nanti bisa membantu yang lain juga. Maksudnya gitu. Nah, kalian WL-nya 2. Sama Bu Esther. Ya, Bu Esther juga. Jadi 3 ya. Nah, kalian bilang Bu Esther dan kalian 2 coba cari. Kalian pernah ngalami apa dalam pujianmu? Yang bagimu sangat memberkati. Aku lakon gini. Wah, aku ngalami itu. Disaksikan. Terus bila perlu dipraktekkan. Setelah itu dipraktekkan lagi. Ya, 6 ini dan pengalamanmu sendiri. Nanti kita bisa belajar terus. Makin mempersembahkan yang disukai Tuhan tadi. Belajar seperti Daud. Ya, ini masih bisa dikembangkan. Karena ini baru dasar awal. Ya, terus sekarang kalau dilanjutkan tambah 5 jam. Ya, saya rasa cukup. Tapi tadi pertama dasar firman tadi ya saudara. Kedua bekali nanti. Jadi besok Jumat harus dipraktekkan. Ya, semua baik yang di mimbar maupun yang di bawah saudara harus praktek. Ayo persembahkan yang paling disukai Tuhan. Betul, yang disukai Tuhan. Bukan yang disukai umum. Bukan yang apapun tidak. Tuhan.